wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya membuat video pembelajaran yang menjelaskan tentang karakteristik perkembangan sosial, emosional, dan spiritual anak usia sekolah. Mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan dosen Ibu Dr. Fitra Herlinda, SAG, MAG. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yolanda Anggraini, biasa dipanggil Yolanda, dengan NIM 12511623275. Saya kelas 1B semester 1 jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Langsung saja saya akan menjelaskan materi perkembangan sosial, emosional, dan spiritual dalam pandangan Islam. Perkembangan anak dalam Islam berpusat pada pemeliharaan fitrah atau kesucian bawaan dan pembentukan akhlak atau moral. Spiritual atau fitrah dan tauhid adalah anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu cenderung kepada tauhid atau mengesahkan Allah. Perkembangan spiritual berfokus pada penanaman tauhid. Penanaman tauhid ini mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dan sumber kasih sayang melalui cerita-cerita sederhana dan contoh nyata. Selanjutnya, ibadah awal. Ibadah awal ini pembiasaan ibadah praktis seperti sholat, zikir sederhana, doa sebelum dan sesudah makan. Sebagai bentuk hubungan vertikal atau hablu minallah. Sosial emosional atau akhlak mulia bertujuan membentuk karakter yang mencerminkan etika Islam. Fokusnya adalah yang pertama, kasih sayang. Kasih sayang ini mengembangkan rasa cinta dan kasih sayang kepada sesama hewan dan lingkungan. Yang kedua, keadilan dan kebaikan. Keadilan dan kebaikan ini mendidik anak untuk berbuat adil, membantu, dan memberi manfaat bagi orang lain. Yang ketiga, pengendalian emosi. Pengendalian emosi ini melatih kesabaran dan menahan amarah dengan meneladani perilaku Rasulullah SAW. Selanjutnya ada faktor mempengaruhi perkembangan. Di sini ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Di sini ada kematangan fisik dan psikis yang mempengaruhi kemampuan anak memahami sosial dan spiritual. Yang selanjutnya itu ada temperamen. Temperamen ini sifat bawaan anak, misalnya mudah beradaptasi, pemalu, atau mudah marah, yang memengaruhi cara ia berinteraksi dengan lingkungan. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini sama aja dengan faktor lingkungan. Yang pertama itu ada keluarga atau lingkungan pertama. Itu pola asuh orang tua. Pola asuh demokratis memberi batasan dan kehangatan, cenderung menghasilkan anak yang mandiri dan memiliki kontrol emosi baik. Terus ada hubungan antar anggota keluarga. Hubungan antar anggota keluarga ini keharmonisan keluarga yang sangat memengaruhi rasa aman dan emosi anak. Terus ada lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini ada guru dan kurikulum. Guru dan kurikulum yang responsif dan kurikulum yang mendukung kolaborasi sangat penting. Terus ada teman sebaya. Teman sebaya ini maksudnya interaksi dan penerimaan dari teman sebaya membentuk keterampilan sosial anak. Terus ada masyarakat dan budaya. Masyarakat dan budaya ini maksudnya norma dan nilai-nilai masyarakat yang berlaku akan memengaruhi cara anak bersosialisasi. Terus ada teknologi dan media.
teknologi dan media ini menggunakan gadget yang berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial, tatap muka, dan memengaruhi kontrol emosi serta pemahaman nilai. Nah, ada juga upaya peningkatan perkembangan oleh guru dan orang tua. Baik guru maupun orang tua itu memiliki peran penting sebagai teladan dan fasilitator. Misal cara bergaul dengan teman sebaya. Itu ada ajarkan berbagi dan bergantian. Ajarkan berbagi dan bergantian ini adalah dasar interaksi sosial yang sehat kepada anak itu. Terus contoh visualnya itu anak-anak bermain blok terus menunjukkan ekspresi senang. Selanjutnya ada juga dorong kerjasama. Dorong kerjasama ini libatkan anak dalam aktivitas kelompok kecil yang membutuhkan koordinasi. Contoh visualnya, sekelompok anak membangun menara Lego bersama. Ada juga yang terakhir, bimbing dalam memulai interaksi. Bimbing dalam memulai interaksi ini ajarkan kalimat sederhana untuk mengajak bermain. Misalnya, "Hai, mau main bareng?" Terus contoh visualnya, seseorang anak ini tersenyum dan melambaikan tangan kepada anak tersebut yang mengajaknya. Nah, selanjutnya ada mengatasi konflik. Konflik adalah kesempatan belajar. Di sini ada mediasi dan arahkan. Ibu lihat kalian berdua ingin main mobil ini. Bagaimana kalau kita bergantian? Siapa yang mau main duluan 5 menit? Ibu tua itu berkata seperti itu kepada anaknya. Lalu, contoh visual itu orang tua sedang berbicara dengan dua anak yang cemberut di dekat sebuah mainan. Terus ada juga ajarkan keterampilan meminta maaf dan memaafkan. Contoh visualnya, dua anak saling berpelukan setelah salah satunya meminta maaf. Ada juga ekspresi emosi. Anak perlu belajar mengenali melibeli dan mengekspresikan emosi secara adaptif. Di sini ada yang pertama, emotional watching. Ini maksudnya validasi emosi anak, namai emosi tersebut dan arahkan ekspresi yang tepat. Contoh visualnya, seorang anak laki-laki menangis karena mainannya rusak. Ada juga teladan. Teladan ini menunjukkan cara anak mengelola emosi. Contoh visualnya, seorang ayah tersenyum dan mengambil nafas dalam-dalam saat menghadapi situasi yang membuatnya frustasi. Nah, yang terakhir ada membangun rasa hormat dan berempati. Empati itu jurus ajaib untuk jadi teman yang baik. Artinya, kita bisa merasakan apa yang orang lain rasa. Dalam Islam, ini namanya rahmah atau kasih sayang dan ta'awun atau saling tolong. Jadi, kalau ada yang sedih, kita ikut merasakannya. Terus dari kisah Nabi, kita belajar kenapa jujur itu bikin orang senang atau kenapa berbagi itu bikin hati damai. Ketika terjadi konflik, fokuskan perhatian anak pada perasaan teman yang tersakiti. Terus ajak anak-anak itu untuk menjenguk teman yang sakit. Tindakan ini menunjukkan rasa hormat dan empati.
kesulitan